Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di dalam hati kita ini seringkali ada yang terlintas, ada yang terkatakan, ada yang diingin, ada keinginan-keinginan. Maka oleh para ulama, kata-kata hati itu dibagi kepada sekurang-kurangnya lima tingkatan. Ada 5 macam kata hati. Pada tingkatan pertama, ketika seorang manusia duduk misalnya, termenung dia, lalu kemudian terlintas sesuatu di pikiran dan hatinya, maka ulama menyebut lintasan hati yang seperti itu dengan khatir. Khatir, lintasan hati, yang dalam 2 menit, 5 menit kemudian dia bisa saja hilang. Saat kita terfikirkan sesuatu, lalu kemudian 2 menit setelah itu kita katakan, apalah yang saya fikirkan tadi. Maka yang seperti ini, lintasan hati disebut dengan khatir oleh para ulama. Kemudian, jika lintasan hati itu, khatir itu menemukan bukti-bukti. Misalnya, kita terlintas di hati untuk mempelajari Al-Quran, terlintas di hati untuk membaca Al-Quran, lalu kemudian hilang apa yang difikirkan tadi. Setelah 1 jam kemudian misalnya, kemudian kita melihat ada orang yang asik membaca Al-Quran, maka lintasan hati tadi kemudian balik lagi ke dalam diri kita, lalu kita katakan, nah ini yang saya fikirkan tadi. Maka lintasan hati yang menemukan bukti-bukti beberapa yang menguatkannya itu, pada level kedua, dia disebut dengan mail atau kecondongan hati, kecenderungan hati. Maka ada ungkapan orang Minang, condong mato, kanan rancak, condong salero, kanan lama. Yang seperti ini. Orang yang awalnya dia sangat menyukai satu jenis makanan misalnya, selera dia kepada satu makanan, tapi belum dia temukan. Saya inginlah, kalau saya punya rezeki, saya akan beli makanan jenis ini, karena saya menyukainya. Terlintas di hatinya. Tapi kemudian hilang, lalu di saat bertemu dengan apa yang dia inginkan itu, maka balik lagi kemudian apa yang ada di dalam kata hatinya, lintasan hati sebelumnya, dia katakan, nah ini yang saya fikirkan sebelumnya ini. Maka ini disebut dengan mail, kecenderungan hati. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada 2 tingkatan ini, pada diri manusia, jika kebaikan yang terlintas, jika kebaikan yang menjadi kecenderungan hati, maka itu pertanda bahwa diri manusia itu masih menyisakan kebaikan. Masih ada kebaikan di dalam diri. Begitu pula sebaliknya. Jika keburukan yang terlintas dan jika keburukan yang terbersit dan terkuatkan cenderung hati kepadanya, maka keburukanlah berarti yang ada di dalam jiwa. Di saat itu Allah belum lagi memperhatikan. Allah tahu, tapi Allah belum lagi memperhatikan. Allah belum menghitungnya. Tapi ketika kemudian kecenderungan hati itu menjadi kegelisahan hati, itulah yang disebut oleh ulama dengan hammun. Hammun, gelisah hati, duduk tidak enak lagi, duduk tidak tenang lagi, berjalan tidak tenang lagi, tidur berbaring tidak tenang lagi. Maka kegelisahan hati itu kemudian disebut dengan hammun. Dan di saat hammun, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kegelisahan hati kemudian diiringi dengan azam, ini yang keempat, diiringi dengan tekad yang kuat, diiringi dengan satu keputusan, ya, yang menggelisahkan hati saya ini harus saya lakukan, harus saya eksekusi. Maka di saat itulah berlaku hadis Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam yaf'alha kutibat lahu hasanah. Siapa yang gelisah hatinya, kemudian bertekad dia untuk mewujudkan apa yang menggelisahkan hatinya itu, jika itu kebaikan, maka lalu belum sempat dia kerjakan lagi, maka kegelisahan hati yang seperti itu, tekad kuat seperti itu dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Tapi jika satu keburukan yang menggelisahkan hatinya, kemudian menjadi tekad di dalam jiwanya, belum sempat dia kerjakan, belum sempat dia eksekusi, maka kata Rasulullah SAW, maka Allah belum lagi memerintahkan untuk dicatat. Terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dari tekad itu, jika tekad tadi, azam tadi diikuti oleh satu saja tindakan, satu saja perilaku, maka itulah yang disebut dengan niat.
Maka ulama mengatakan niat adalah keinginan yang diiringi oleh tindakan perilaku. Orang yang tadi ingin membaca Al-Quran, dia menemukan Al-Quran, kuat hatinya untuk membaca Al-Quran, lalu kemudian dia langkahkan kakinya barang selangkah saja untuk mewujudkan tekad kuatnya itu, maka itulah yang dikatakan niat. Maka dari sini tahulah kita bahwa tidak semua kata hati, tidak semua keinginan hati itu terhitung sebagai niat. Kalau dia terhitung sebagai niat, maka minimal niat itu bernilai 10 di sisi Allah. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, jika keinginan hati, kegelisahan hati seseorang, tekad hati seseorang untuk kebaikan, kemudian dia wujudkan kebaikan itu dalam satu amalan saja, dalam satu perilaku saja, maka dia sudah mulai mendapat 10. Dan terus kalau dia maksimalkan amalnya itu, maka dia akan terus bisa sampai 700 kali lipat kebaikan di sisi Allah. Tapi sebaliknya, kalau keburukan yang diwujudkannya, maka sampai selesai keburukan itu, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai selesai keburukan yang dia inginkan tadi, itu cuma dicatat oleh Allah sebagai satu keburukan saja. Maka mari kita melihat ke dalam diri kita, keinginan-keinginan hati kita, pada level mana dia? Pada level lintasan hati kah? Pada level kecenderungan hati kah? Pada level kegelisahan hati kah? Pada level azam, tekad hati kah? Atau dia sudah sampai pada level niat yang berlaku hadis innamal a'malu bin niat, yang akan menjadikan semua amalan itu menjadi sukses, itulah dia niat. Maka mari kita mulai fastabiqul khairat. Tidak saja memulai fastabiqul khairat dari amal-amal, tapi mari kita mulai fastabiqul khairat itu dengan mempercepat naiknya level kata hati kita, naiknya level keinginan hati kita. Sesuatu yang hanya sekedar lintasan, segera naikkan menjadi niat, segera naikkan menjadi tekad, maka dia bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika keburukan yang terlintas di hati kita, maka segera tahan dia, maka menahan keburukan di dalam diri itu pun bernilai satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi satu cermatan kita di Ramadan yang berkah ini, di Ramadan yang mulia ini, agar kita memperhatikan tidak saja apa yang kita lakukan, tapi apa yang kita inginkan di dalam hati kita. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.